Halo semuanya, aku Tari. Di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang dua hal, yaitu aku mau bahas tentang kabel, dan yang kedua aku mau bahas tentang cara pakai sistem komputer C++. Ya, untuk kabelan aku akan jelasin kabel tentang kabelan biasa doang. Tapi untuk yang C++ nanti aku bakal jelasin lebih detail lagi. Kita mulai dengan kabelan dulu. Kabelan atau local area network adalah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, seperti komputer, router, atau switch. Transfer data yang cepat dan stabil. Kabel ini tersedia berbagai jenis, seperti Cat5, Cat5e, Cat6, dan Cat7, yang masing-masing menawarkan kemampuan berbeda dalam hal kecepatan dan kualitas transmisi. Umumnya, kabelan digunakan karena keadaan dalamnya menyediakan koneksi yang minim gangguan dibandingkan dengan koneksi nirkabel. Penggunaan kabelan ideal untuk kebutuhan jaringan dengan bandwidth tinggi, seperti bermain game online, streaming, atau transfer data besar, terutama dalam lingkungan kantor atau rumah. Saya akan menjelaskan tentang cara pakai C++, tapi karena laptop saya lagi di bawah sini, saya mungkin harus melihat ke bawah dan menjelaskannya agak gugup karena saya tidak mengerti C++ begitu banyak, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Pada pemrograman C++, ini terdiri dari 3 komponen dasar utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, apa itu input, proses, dan output? Nah, jadi input pada C++ itu adalah pemberian nilai terhadap variabel. Kemudian, proses merupakan serangkaian-rangkaian yang dilakukan untuk mengelola input yang diberikan. Nah, sedangkan output itu adalah menampilkan hasil dari data yang telah diolah. Ada CIN, yaitu Standard Input Stream. Kemudian ada Cout, itu adalah standar output stream. Nah, selain basic input output di atas, masih ada beberapa lagi penggunaan input dan output dalam file hardware lainnya. Setout digunakan untuk menampilkan atau mencetak sebuah nilai pada layar ataupun show. Format penulisan Word itu menggunakan insertion operation yang ditulis dengan tanda seperti ini. Ya, tanda kurang dari 2 kali, atau ini disebutnya sebagai insertion operator. Nah, simbol ini dapat dirangkai dalam satu kalimat biasa, digunakan untuk memisahkan sebuah string dan variabel string dengan string lainnya, atau variabel dengan variabel lainnya. Nah, ini contoh format penulisannya. Jadi cout, kemudian insert dan operator, kemudian ini ada string namaku, kemudian ada simbol lagi, string Alexander Paijo, umur adalah string lagi, ya, kemudian simbol lagi, dan ini juga berupa angka, ya. Nah, jadi ini ada 3 simbol yang digunakan dalam satu baris. Oke. Untuk menampilkan nilainya dalam tipe string, maka harus diapit dengan tanda petik ganda atau double quote seperti ini. Ya, ini contohnya nih. Namaku, maka harus dipipati oleh petik ganda, namun jika nilai yang berupa angka, maka double quote tidak diperlukan seperti hanya ini. Angka 30, maka tidak diapit dengan kabel. Kemudian untuk melakukan line break atau pindahan ke baris yang baru, itu dapat menggunakan backslash atau menggunakan ANDL. Itu untuk Word yang berfungsi untuk output, ya. Nah, sedangkan CIN berfungsi sebagai input stream. CIN digunakan untuk menerima inputan dari user, dan dari penggunanya biasanya berupa form gitu, ya. Kita bisa menggantikan nilai dan kemudian nanti tersimpan dalam sebuah variabel. Nah, format perusahaan CIN itu menggunakan extraction operator, kebalikan dari yang ini. Extraction yang ditulis dengan tanda lebih besar 2 kali gini, ya.
Kemudian ekstraksi operator atau simbol ini juga dapat dirangkai untuk menerima lebih dari satu data dalam satu pernyataan. Contohnya begini, misalkan sein, kemudian ekstraksi operator, kemudian X, kemudian direktor, operator Y, dan ya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan secara langsung menggunakan DEPS++. Oke, kita jalankan C++ nya dan kita mulai dengan membuat short file baru. Nah, kita akan mulai mengetikkan struktur dasar dari C++ nya dulu. Sudah kita pilih di sini ya. Jadi yang pertama kita masukkan include IOStream, kemudian menggunakan using name, pastikan namespace dan ada std-nya, dan di samping itu ada titik koma, kemudian ada it main. Oke, disinilah kita akan mencoba atau mempraktekkan sein dan sein. Itu tuh merupakan input stream dan output stream. Untuk contoh kali ini kita akan siapkan beberapa baris seperti ini ya. Oke, semua umur. Kemudian kita akan mulai dengan cout, kecil dari. Nah, kemudian kita tambahkan, masukkan nama Anda, titik 2. Kemudian di sini kita gunakan sein ya. Nama. Berikutnya, oke, saya perkecil supaya bisa terlihat semua. Nah, cout lagi, kemudian masukkan nomor, kemudian sein, umur. Nah, berikutnya kita akan tampilkan hasilnya. Cout, halo, nama Anda, oke, halo, nama Anda, titik 2 gitu. Kemudian kita akan gunakan perintah insertion operator 2 ini ya. Dalam satu baris kita akan pisahkan ini string dan variabel nama. Kemudian kita akan gunakan fungsi untuk berpindah baris menggunakan NDL. Oke, dan cout kembali, umur Anda, titik 2. Umur. Kemudian nomor ini nanti akan tampil angka ya. Kita tambahkan lagi dengan ini tahun, supaya nanti bisa menampilkan, misalnya kita input 10 maka akan tampil 10 tahun gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mungkin lebih baik kita jalankan dulu ya, supaya kita lihat dulu hasilnya seperti apa sih. Penerapan input output ya menggunakan sein dan sinout. Oke, kita simpan dulu, kita beri nama latihan 3, input output, save, kemudian kita jalankan dengan compile and run. Oke, ternyata masih di sini ada yang error. Nah, errornya apa? Nah, ini sekalian saya menjelaskan sekilas ya. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe data string namanya name. Nah, sedangkan di sini kok saya panggilnya dengan variabel nama, maka tidak sama. Kita bisa melakukan perubahan di sini supaya dia sama, atau sebaliknya di sini. Sesuaikan ya, yang penting tidak boleh berbeda ya di antara nama ini, dan ini. Begitu juga dengan umur, ini dan ini dan ini itu harus sama. Oke.
Sekarang kita simpan lagi, kemudian kita compile. Oke, hasilnya seperti ini. Udah jadi ya. Kita kecil dulu. Oke. Nah, ini kodenya. Misalkan untuk nama kita masukkan nama Gadung Awu misalkan. Enter. Umurnya misalkan 20. Nah, maka muncul lagi nih ya. Halo, nama Anda ada umur Anda 20 tahun. Seperti itu ya. Sekarang baru saya jelaskan. Jadi ini adalah variabel ya. Kita punya variabel 2 nama dan umur untuk tentang variabel tipe. Untuk tipe data kita akan dibahas di video yang terpisah atau mungkin setelah ini aja nanti bakal saya bahas sedikit. Tapi di sini saya menggunakan cout untuk menampilkan pesan masuk nama Anda. Kemudian ketika dimasukkan suatu, saya akan menangkapnya dengan sein. Dan saya akan simpan dalam variabel nama. Jadi setelah dimasukkan Dandung, di enter maka tersimpan dalam variabel nama. Kemudian munculkan lagi pertanyaan masukkan umur menggunakan sign out, dan ketika umur diisi dan di enter maka akan masuk ke variabel umur ya. Gitu kira-kira. Seterusnya kita akan lakukan perintah untuk menampilkan data. Jadi nilai yang tersimpan dalam nama tadi akan muncul di sini, nanti kemudian nilai yang tersimpan dalam variabel umur akan muncul di sini, sehingga pemrogramannya menjadi seperti ini. Oke, itu adalah contoh penggunaan C++ input dan output. Jadi itu adalah video C++ yang bisa saya berikan. Itu cuma salah satu contohnya doang. Kalau kalian mau bikin yang lainnya, kayak contoh-contoh lainnya gitu, kalian bisa bikin ini atau ini juga bisa. Nanti saya edit lah, di sini ada beberapa. Ya, jadi gitu aja. Mohon maaf sekali saya masih al ngomongnya, karena saya nggak terlalu tahu banyak tentang C++, jadi ya mohon maaf. Terima kasih.